Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وإلهام الملائكة المقربين وحفظ الأنبياء والمرسلين إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwah akhwat rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi yang keempat dari daurah kitab Al-Arba'in Al-Qur'aniyah karya Syekh Ahmad Ibn Abdul Razzaq Al-Anqari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah masuk di Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10 yang bertemakan Hubbus Istima'il Qur'an, cinta mendengarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-muallif rahimahullah. Al-hadithul ashir hubbu istima'il Qur'an. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya al-Qur'an. Qala faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. رواه مسلم ورواه البخاري واللفظ لمسلم. Hadis dari riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadaku, maksudnya kepada Ibnu Mas'ud, ya, Iqra alayyal Quran, bacakan kepadaku Quran. Qala, beliau mengatakan, Faqultu ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah saya membacakan kepada engkau Quran sementara Quran itu diturunkan kepadamu? Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Dan kata Nabi, dia menjawab, nggak apa-apa. Ya, bahasa kita nggak apa-apa, baca aja karena saya suka mendengarkan bacaan Quran dari selainku. Ya, di sini kasusnya Nabi menjadi penyimak, bacaan Quran dari muridnya, yaitu para sahabat. Dan di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kepakaran dalam Quran adalah Abdullah ibn Mas'ud. Maka faqara'tun nisa'a hatta, saya membaca surah An-Nisa sampai ayat 41 yang berbunyi fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka saya mengangkat kepalaku dan ada orang yang memberikan isyarat kepadaku atau dia menepuk punggungku dan saya melihat Nabi telah bercucuran air mata. Maka beliau berhenti, ya. Ketika itu beliau berhenti di ayat ini, ya, An-Nisa 41. Oke, di sini beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah istihbabul istima' ila tilawatil Qur'an bi ayyi wasilatin kanat wal ista'a laha wa tadabburaha li anna man faqada al istima' fi sarairihi alima tawfiqal ittiba'i bi zahirihi. Yang pertama adanya anjuran kita untuk mendengarkan Al-Qur'an dengan berbagai sarana. Pada zaman dulu belum ada murotal, ya, belum ada audio atau kaset, ya. Maka yang paling natural atau yang paling alami mendengarkan bacaan Quran dari orang lain, gitu ya. Dan ada kalanya memang mendengar itu lebih menjadikan kita fokus, ya, kepada ayat yang dibaca
dari sisi pemaknaan, termasuk juga memperhatikan ketepatan lafaz yang dibaca oleh qori tersebut. Ya, di sini juga menunjukkan tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tetap mau mendengarkan bacaan Quran dari selain beliau. Padahal beliau adalah orang yang disampaikan kepadanya wahyu, dan wahyu itu diajarkan kepada para sahabat. Ya, idealnya beliau yang mencontohkan, idealnya beliau yang membacakan. Tetapi itu sudah dilakukan oleh Nabi, ya. Dan pada saat itu diberikan suatu realita bahwasannya boleh ya kita menyimak bacaan Quran dari yang selainnya. Berikutnya, fihi annal mustami' kal qari fi husulil ajri wa thawab. Ya, bahwasanya di sini pahala orang yang mendengar bacaan Quran itu akan sama dengan bacaan orang, dengan pahala orang yang membacanya. Ajrul qari nafsu ajrul mustami' nafsu ajrul qari. Jadi pahala seorang yang menyimak bacaan Quran, nah ini bukan sekedar mendengar ya, karena beda antara sekedar mendengar dengan menyimak. Nah, kalau menyimak itu bahasa Arabnya adalah apa ya, sami', ya orang yang mendengar. Orang mendengar itu belum tentu dia menyimak. Mendengar itu ada kalanya dia hanya lewat saja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gitu ya. Nah, di sini ada pembeda. Kalau mustami' istima'a istami', ya, di antara faidah pola sudasi dengan pola istaf'ala istaf'ilu, kita memberikan makna kesungguhan dan permohonan yang sangat, ya. Maka mustami ini adalah orang yang bersungguh-sungguh mendengarkan, artinya menyimak bacaan tersebut. Maka orang yang bersungguh-sungguh mendengarkan bacaan Quran itu pahalanya juga akan sama seperti orang yang membacanya. Maka jangan sampai kita merasa canggung atau merasa minder mendengarkan bacaan orang lain. Walaupun mungkin kita sudah bagus bacaannya, bahkan kita mungkin seorang guru, ya. Karena ada kalanya ketika kita mendengarkan bacaan Quran, maka pada saat itu juga kita telah mendapatkan pahala yang baik. Dan kita tidak bisa menjamin bacaan kita ini diterima oleh Allah, tidak. Sebanyak apapun tilawah kita, sebanyak apapun murojaah kita, ya, kita nggak bisa memastikan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak pahala yang kita baca. Di hadis yang sebelumnya kita sudah bahas tentang hitungan harf, ya. Bacaan yang kita baca dalam Quran hitungannya harf, berarti 10 kali lipat paling minimal. Kalau kita baca 3 berarti 30 dan seterusnya. Tapi itu kalau memang diterima oleh Allah. Tapi ada kalanya amal nggak diterima. Ya bisa jauh tidak menerima karena ketidakikhlasan kita, atau karena ujub kita, atau bahkan ketidaktepatan kita membaca lafaz Al-Quran karena tidak perhatian kepada makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum tajwid, ya, dan yang semisalnya. Nah, maka di sini mustami itu pahalanya sama seperti qari, ya, pahalanya akan sama seperti qari, ya, dengan harapan kita menambal kekurangan bacaan kita yang kita lakukan dengan bacaan mandiri, ya, seperti itu. Maka jangan minder merasa kita nggak butuh mendengar bacaan orang. Nabi SAW saja masih mau, akan butuh mendengar bacaan orang. Apalagi di antara kita ketika kita menjadi guru Quran, maka mau tidak mau pasti kita akan mendengarkan bacaan murid-murid kita. Dan itu dengarkan dengan baik, dengan seksama, ya. Jangan melakukan amal-amal yang melalaikan kita dari mendengar dan menyimak bacaan murid kita yang sedang talaki, ya. Maka idealnya seorang guru Quran ketika menyimak bacaan murid-muridnya, dia tidak menggunakan HP, ya, tidak membaca buku yang lain, maupun itu bagus, ya, dan dia benar-benar menyimak sebagaimana dia sedang membaca Al-Quran itu sendiri, ya. Walaupun kalau ada kebutuhan tertentu mungkin masih bisa dimaklumi selama dia tidak hilang fokus, ya, tapi idealnya seperti itu, ya. Nah, begitu pula ketika kita mungkin terbiasa menjadi imam di masjid atau di musola, lalu suatu saat kita berusaha menjadi makmum, ya, bagi laki-laki khususnya yang jamaah di masjid, ya, maka jangan merasa canggung jadi makmum, ya, kecuali memang imamnya nahan jali, ya, kesalahannya fatal, merubah huruf, ya, mengubah huruf, mengubah makna, ya, maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Tapi kalau kita tahu suatu masjid imamnya bagus bacaannya baik secara suara ataupun secara lafaz, gitu ya,
Karena kita ambil faidah dari bacaan dia. Gitu ya. Saya kenal salah seorang syekh ya yang beliau itu senang sekali ya ketika beliau sedang berjamaah, beliau memilih untuk tidak menjadi imam. Gitu ya. Padahal beliau mempunyai suara yang bagus ya, beliau memiliki keilmuan yang baik gitu ya. Tapi beliau memilih tidak menjadi imam karena beliau lebih senang mendengarkan bacaan imam daripada menjadi imam tersebut. Gitu ya. Nah, itu menjadikan suatu faidah ya. Maksudnya ketika kita memang berusaha istimak dengan baik, maka kita akan berpahala kari ya seperti itu. Dan ini juga diambil dari dalil yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu penulis menyampaikan dalil dari surah Yunus ayat 88 ya, dan juga 89 ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang doa Nabi Musa alaihissalam. Nanti ini menjadi dalil juga keutamaan doa bersama yang diamini oleh jamaah yang ikut serta dengan doa yang membacakan doa tersebut. Yaitu apa? Ayat yang dikutip dari kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Lalu setelahnya qala qad ujibat da'watukuma. Jadi Nabi Musa alaihissalam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehancuran Firaun. Ya, intinya Nabi Musa berdoa agar Firaun ini dibinasakan karena dia telah menyesatkan kaumnya, dia telah diberikan harta yang berlebih ya dan kekuasaan yang juga mapan, tapi tidak menjadikannya dia taat dan patuh kepada petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Gitu ya. Dan ternyata ayat setelahnya itu diberikan suatu isyarat. Qala qad ujibat da'watukum. Qala di sini ada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan aku sungguh telah mengabulkan doa kalian berdua. Nah, dalam tafsir disampaikan anadda'i Musa wahda alaihissalam. Fa hal dzakarallahu lana fi mawdin akhar anna Harun da'a. Nah, di sini juga eh, kata Syekh Ahmad dan juga penafsir diberikan keterangan bahwasanya di sini kalau kita lihat lafaznya itu hanya Nabi Musa yang berdoa. Apakah kita mendapatkan di tempat lain atau di ayat sebelumnya Nabi Harun itu berdoa? Tidak, gitu ya. Maka di sini ada faidah ya bahwasanya Nabi Musa berdoa, tapi juga diselingi atau diikuti oleh Nabi Harun alaihissalam beberapa saudaranya. Inna Musa kana yad'u wa Harun kana mustami'an wa kanu yu'minu ala du'ai Musa alaihi wassalatu wassalam. Nah, sesungguhnya Musa yang berdoa mengangkat tangan dan Nabi Harun yang mengaminkan doa tersebut. Ya, maka di sini ada faidah para ulama justru kita sunnah doa bersama, ya doa berjamaah, ya baik itu dalam sholat, baik itu di luar sholat, setelah sholat ataupun di luar sholat ya di kegiatan yang umum misalnya pembukaan acara ya dan semisalnya. Maka saya sungguh mengherankan ada orang ketika ada momen berdoa bersama dia nggak mengangkat tangan dan nggak mengaminkan. Mohon maaf, ini adalah bagian dari kesombongan. Ya, ini bagian dari kesombongan. Ya, kalau bilang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, jelas dari Quran sudah ada indikasi mengindikasikan hal tersebut. Bahkan itu dari syarat Nabi Musa alaihissalam. Bisa dicek dalam berbagai tafsir tentang tafsir surat Yunus ayat 89. Bahwasanya ketika itu Nabi Musa yang berdoa dan ternyata Nabi Harun alaihissalam yang mengaminkan doa tersebut. Dan itu menjadi isyarat bahwasanya di antara cara mustajab berdoa adalah kita doa dengan bersama. Karena dengan doa bersama di situ ada harapan yang lebih, ada wasilah dari orang yang lebih soleh dari kita. Ada kalanya orang yang memimpin doa itu lebih soleh dari kita, ya memiliki apa namanya ketakwaan yang mungkin tidak sebanding dengan kita. Ya, ada kalanya kita mungkin banyak berdoa tapi nggak dikabul-kabulkan, bisa jadi ada dosa yang melekat pada diri kita. Maka kita butuh wasilah, kita butuh sarana, kita butuh apa namanya orang yang bisa menjadikan kita secepat doa kita terkabul. Tentunya kita minta doa kepada Allah, bukan seperti kasus syafaat tadi atau tawasul ya yang sering menjadi indikasi mengarah kepada kesyirikan, minta-minta kepada selain Allah. Kita mohon kepada Allah, tapi sarana kita adalah ada orang yang juga sama-sama membantu kita doa kepada Allah. Ya, maka sungguh aneh kalau ada orang yang ketika doa berjamaah tidak mau angkat tangan bagi mengaminkan. Padahal itu adalah bagian dari ijabah doa. Ya, bagian dari
ijabah doa. Ya, maka jangan kita sampai sombong. Ya, kata Allah SWT dalam surat Mukmin Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lihat, di ayat tersebut Allah pakainya mukhatabnya adalah antum, kalian. Kata Allah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka saya akan mengabulkan kalian. Ya, dalam Al-Quran itu, kalaupun bicara dengan mukhatab antum, berarti ada penghormatan dan ada juga indikasi zahirnya, berarti kita juga boleh berdoa secara berjamaah. Kita boleh juga untuk doa secara bersama, yaitu bagian dari ijabah doa. Salah satu cara ijabah kita berdoa. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, termasuk doa kepadaku, masuk orang yang mau mengaminkan doa itu, Allah akan kelak masukkan ke dalam jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Tentunya ini tidak bisa menjadi vonis total ya, ketika emang dia tergantung dia nggak mau berdoa kenapa. Misalnya memang karena dia sombong ya, dia ingkar dengan hidayah dan misalnya. Tapi kalau karena ketidaktahuan mungkin masih dimaklumi. Ya, maka itu faedah ya terkait hal tersebut. Orang yang baca Quran saja itu bisa mencipratkan pahala ke orang yang sekedar istimewa. Maka bagaimana dengan orang yang berdoa dan dia juga mengaminkan doa tersebut. Ya, apalagi amin itu adalah ucapan ya Allah kabulkanlah. Allah mastajib doa. Ya, mana doa itu adalah mengaminkan doa tersebut. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dalam hal tersebut. Asalita, qauluhu iqra' alayyal Qur'an. Ya, di sini apa namanya sebagai sarana atau sebagai apa namanya kebolehan kita untuk meminta orang membacakan Al-Quran kepada kita. Terus juga eh, perkataan Abdullah bin Mas'ud ya yang mengatakan aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil, ya Rasulullah, saya baca Quran kepadamu tapi sebenarnya kan Quran turun kepadamu. Artinya di sini ma'rifatu qadri ahli fadli wa inzalihim manazilahum. Di sini ada keutamaan ya memberikan hak ahli ilmu sebagaimana mestinya dan mendudukannya mereka sesuai posisi. Artinya Ibnu Mas'ud itu berusaha tawadhu dulu. Ya, nabi itu mendapatkan wahyu, bahkan mengajarkan Quran. Abdullah bin Mas'ud adalah murid Nabi. Kenapa tiba-tiba saya disuruh dibaca di hadapan beliau, bukan dalam rangka talaki. Ini bukan dalam rangka talaki ya, tapi dalam rangka perkumpulan umum. Ada yang lebih mulia untuk membacakan Quran, gitu ya. Nah, ini maknanya maksudnya memposisikan manusia sesuai tempatnya. Ya, ketika ada orang yang lebih tua, misalnya, ketika ada orang yang lebih berpengalaman, ya, kalau dari sisi konteks bacaan Quran, ada orang yang lebih fasih, lebih mahir, bahkan lebih hafal Quran, maka kita dudukkan posisi mereka apa? Dalam masalah mendahulukan bacaan mereka, kalau dalam masalah keimaman, mendahulukan keimaman mereka dalam sholat, bahkan mendahulukan fatwa dan keilmuan mereka ketika dibutuhkan umat. Ya, itu adalah mendudukan manusia sesuai kedudukannya. Ya, itu juga berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, anzilin nasa manazilahum. Posisikan manusia sesuaikan dengan posisinya masing-masing. Itu ya, kalau orang tua ya kita berikan hak dia menghormati usianya. Ya, ketika dia orang berilmu kita dudukkan dia sebagai orang berilmu. Kita dahulukan dalam masalah fatwa, dalam masalah keimaman, dalam masalah keutamaan dan yang semisalnya. Wasadisah fakutu ya Rasulullah aqra'u alaika wa alaika unzil fihi raddul fadli li ahli wa anna talib mahma balagha fa huwa qutratun min bahri syaikhihi. Nah, di sini adalah berusaha untuk mengembalikan keutamaan kepada ahlinya. Ya, mengembalikan bagian dari tawadhu adalah kita mengembalikan keutamaan ilmu yang kita pelajari kepada ahli ilmunya atau kepada guru kita. Ya, sepintar-pintar apapun murid itu ya, secemerlangnya otak murid, ya bahkan sebanyak apapun pengalaman yang dimiliki oleh seorang murid, itu nggak lepas dari peran guru yang telah mengajarkannya. Walaupun mungkin gurunya berada di tingkatan murid tersebut, gitu ya. Karena bisa jadi ada murid yang lebih pandai dari gurunya dan berkembang dari gurunya, itu ada satu dua hal hikmah yang dia dapati dari guru yang dia pernah pelajari dengannya. Maka di sini kita jangan sombong dengan keilmuan yang kita telah miliki. Qara'atun nisa, ya maka belum baca nisa. Di sini ada hikmah, kita boleh ya menamai surat dengan surat-surat
yang ada dalam Al-Quran, ya. Nah, ini di At-Tibyan Imam Nawawi juga dibahas, ya. Kita boleh menyebut surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surah Ali Imran, karena ada sebagian ulama yang mengatakan makruh, ya. Tapi itu dasarnya kurang kuat. Oke. Nah, di sini juga ada hikmah bahwa Nabi SAW menangis, ya. Nah, ini adalah bagian dari tadabbur yang paling dalam yang dirasakan oleh orang-orang solihin, orang-orang yang arifin, orang-orang yang mengkhusyuk terhadap apa yang dia pelajari dan juga dia ilmui. Ya, ayat ini ketika Nabi SAW baca ayat ini, dia menceritakan tentang keadaan hari kiamat kelak di mana setiap umat itu akan meminta syafaat, meminta saksi atas perbuatan-perbuatan mereka. Nabi membayangkan pada saat itu beliau menjadi orang yang sedang dicari-cari oleh umatnya, menjadi orang yang bertanggung jawab atas umatnya. Maka beliau Nabi SAW menangis dan berusaha untuk apa namanya menghayati hal tersebut sebagaimana mestinya, ya. Dan ini dari sisi ilmu waqaf tidak, ya, dari sisi ilmu waqaf tidak masuk dalam pembahasan wakaf kaf, ya. Wakaf kaf, ya, di dalam kitab Al-Muktafa fi Bainil Waqfi wal Ibtida karya Imam Abu Amr Ad-Dani, ya. Dia membahas bahwasanya ayat ini ketika wakaf di kalimat ini kata syahidah akhir ayat 21 itu wakaf kaf, artinya wakaf yang cukup secara i'rab, secara lafaz, tapi yang masih ada keterkaitan makna dengan ayat setelahnya. Artinya kita boleh berhenti di sini tanpa harus diulang lagi dari ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya dan memulai dengan ayat yang selanjutnya, gitu ya. Artinya wakaf yang sudah cukup, kita tidak perlu mengulang lagi, ya. Karena nanti dalam pembahasan wakaf ada wakaf yang lebih ideal, itu wakaf tam. Jadi kita berarti sesuai dengan bahasan tema, ya, bukan dengan hitungan per halaman, ya, per ayat ataupun yang semisal. Gitu ya. Baik. Nah, di sini juga ada isyarah, ya, dari beberapa penjelasan Syekh Ahmad bahwasanya Nabi SAW itu menangis bahkan sampai tidak diketahui oleh Ibnu Mas'ud. Ya, apa hikmahnya di sini? Bahwasanya menangis itu sunnah dalam baca Quran, dalam berdoa. Tapi yang Nabi contohkan itu ketika dia di hadapan khalayak umum, ya, depan khalayak umum, di hadapan jamaah, gitu ya, di hadapan sahabatnya, beliau melirihkan atau berusaha menyembunyikan tangisannya. Kenapa? Agar tidak eh, adanya keberpalingan hati kepada niat yang tidak tulus, itu riya, gitu ya. Nah, karena ada kalanya orang yang menangis tersudur-sudur dan segala macam itu bisa jadi ada rasa ingin ditampakkan kepada orang agar dikatakan khusyuk. Walaupun kita juga tidak bisa memvonis orang dari amal zahir, ya. Yang hanya mengetahui amal batin hanyalah orang itu sendiri, ya, yang akan bertanggung jawab. Tapi itu bisa mengantarkan hal tersebut. Nah, maka di antara cara kita mencegah hal itu, ya, menangis itu sunnah ketika baca Quran, bikin doa. Tapi kalau dalam keadaan di hadapan berjamaah, ya, menjadi imam masjid misalnya, atau sedang berkumpul bersama orang-orang, ya, maka kita berusaha melirihkan atau tidak terlalu menampakkan hal tersebut, ya, agar keikhlasan dari penghayatan kita tetap terjaga sekaligus menjaga fokusnya orang-orang yang sedang membaca Quran itu, gitu ya. Belum masuk saja baru sadar Nabi menangis ketika orang ada yang mengingatkan, diberikan isyarat, dan Nabi sudah mengalir air matanya hingga ke janggutnya. Jadi Nabi saja sudah mencontohkan hal tersebut, ya. Nah, memang yang perlu dikritisi ada sebagian imam-imam atau qori, ya, yang eh, walaupun niat sekali lagi dan hati itu dikembalikan kepada Allah, tapi secara zahir, ya, ada indikasi seperti disengaja atau didramatisasi dalam tangisan dia membaca Al-Quran di depan khalayak, di depan video, di depan kamera, dan semisalnya. Ya, kecuali orang tersebut memang diketahui ikhlas dan diketahui keilmuannya yang matang, atau diketahui keadaannya memang sama dalam keadaan sembunyi maupun terang-terang. Ya, maka ketika ada orang yang mendramatisasi hal tersebut, ya, nah, maka kita jangan juga mudah terlalu percaya, atau jangan juga terlalu takjub dengan hal tersebut. Ya, takjublah dengan diri kita yang bisa dengan hal itu, bukan takjub dengan orang lain. Ya, karena kalau kita terlalu takjub dengan zahir orang lain, kita tidak tahu batinnya. Ya, begitu ya. Maka kita cukup menjadikan itu pelajaran, ibrah.
Ya, pelajaran bagi kita, kalau kita dalam keadaan sendiri, maka silakan sebebas-bebasnya. Kita menangis, kita menghayati, bahkan kita mengulang-ulang ayat yang kita baca. Nah, begitu ya. Nah, karena kalau dalam konteks jamaah, ya, utama dalam masalah sholat gitu ya. Ada orang-orang yang berjamaah belum tentu semuanya paham dengan apa yang kita baca. Maka justru hikmahnya imam itu ketika baca Quran, ketika sholat, berusaha sebisa mungkin tidak menangis. Berusaha sebisa mungkin ya menjaga irama lagunya agar tidak membuat orang terlalu terlalu menghayati sehingga terkesan lama bagi orang yang belum merasakan penghayatan itu. Ya, maka bentuk insaf, bentuk adilnya seorang imam ya dan orang yang berada di majelis umum adalah tidak menjadikan ya amaliyah yang sifatnya privasi atau amaliyah yang sifatnya tidak perlu ditampakkan seperti menangis dan penghayatan lebih dalam ya pengulang-ulangan ayat itu tidak ditampilkan di hadapan publik ya kecuali sebagai sarana edukasi yang itu sifatnya tentatif ya atau skala tertentu begitu ya Allah alam maka subhanahu khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka sebaik-baik contoh adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya adalah al-hadithu al-hadi asyarah. Hadis ke-11 kita masuk ke pasal yang kedua dari buku Al-Arba'in Nawawiyah yang ini membahas tentang fil adab wal ahkam. Ya, hadis-hadis tentang adab-adab dan hukum-hukum seputar Quran. Kalau 10 hadis pertama yang kita telah bahas itu berkaitan dengan keutamaan. Ya, keutamaan-keutamaan umum tentang Al-Quran, baik dari sisi bacaan, dari sisi majelis, ya, termasuk juga dari sisi keutamaan mengunggulkan bacaan orang lain, ya, dan misalnya. Sekarang kita berkaitan etika. Etika ini berarti berkaitan dengan perkara zahir dan batin. Ya. Nabi Hurairah, ini haditsul hadi asyar, hadis ke-11 yang bertemakan ghibtatu sahibil Quran. Ghibtahnya ahli Quran. Nah, apa itu ghibtah kita akan bahas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnataini rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu mithla ma uti fulan fa'amiltu mithla ma ya'malu wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yuhlikuhu fil haqqi faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithlu ma ya'mal rawahul Bukhari wa Ahmad wal lafzu lil Bukhari. Dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berkata tidak boleh hasad kecuali pada dua orang atau dua golongan. Nanti di hasad ini nanti maghrib itu adalah hasad tapi adalah hasad yang baik gitu ya nanti kita akan bahas di pembahasan terjemahannya atau penjelasannya ini terjemah perkata dulu yang pertama adalah rajulun 'allamahullah Quran pertama orang yang Allah ajarkan Quran bahwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar yang dia mengajarkan Quran dan membacanya siang malam dan didengar oleh tetangga atau sahabat yang berdekatan dengan dirinya yang orang itu merasa takjub dan merasa ingin ya mendapatkan keutamaan yang dia miliki. Ya, andaikan saja saya bisa seperti fulan, ya dikasih Quran, dikasih ilmu, dia bisa ngajarin, dia bisa dakwah, gitu ya. Bahkan dia mengamalkan, ya, dia menjadi teladan, jadi contoh, gitu ya bagi orang lain. Itu golongan pertama, jadi pada ahli Quran, intinya seperti itu. Yang kedua, orang yang dikasih harta dan dia gunakan harta itu sampai-sampai harta itu habis untuk kebenaran, atau untuk jalan dakwah, atau untuk jalan-jalan ketaatan, termasuk juga dalam rangka memberikan manfaat kepada kaum muslimin dari sisi sodakoh, zakat, dan yang semisalnya. Catatannya berarti di sini kalau diberikan harta maksudnya berarti orang kaya, ya. Orang kaya yang punya materi banyak gitu ya, sehingga dia kalau namanya donasi, namanya infak dia pasti nggak pernah putus gitu ya. Kalau zakat nggak usah ditanya, karena pasti dia sudah sampai nisab gitu. Nah, dia semuanya lakukan itu. Nah, maka dikatakan orang yang giptoh kepadanya
aduh andaikan saya seperti dia ya, kaya tapi dia mau apa namanya memberikan harta kepada orang lain, ringan tangan kalau dalam bahasa kita ya, ringan tangan ya, dermawan dan semisalnya. Saya harap kalau saya seperti dia saya bisa mengembangkan apa yang dilakukan. Nah, di sini ada pembahasan tentang al-hasad ya. Kalau kita bicara definisi hasad tentunya adalah makna yang negatif ya. Tamanni zawalan ni'mah an ghairihi atau anil mun'im alaih, anil mun'am alaih. Itu adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang diberikan nikmat. Gitu ya. Nah, ada yang mazmum, ada yang ghairu mazmum. Berarti nanti masuknya kategori hasan, ya. Nah, kalau hasad saja itu berarti kategori mazmum. Nah, kalau yang ghairu mazmum itu namanya bukan hasad gitu ya. Karena nanti dia punya karakter yang berbeda walaupun asalnya sama, gitu ya. Kalau mazmum itu berarti dia pengen nikmat yang didapati oleh saudaranya itu hilang semuanya. Ada tetangga punya mobil baru ya. Nah, dia pengen cari cara gimana caranya mobil barunya itu rusak karena dia nggak suka tetangganya punya mobil baru. Ya, punya teman punya baju baru ya. Dia pengen cari cara gimana bajunya dikotorin biar bajunya nggak bisa kepake lagi. Gitu ya. Punya keluarga yang naik jabatan, ya, dia pengen cari cara gimana caranya biar dia dicopot dari jabatannya. Melihat orang yang punya ilmu ya, tapi dia pengen orang itu lupa dengan ilmunya ya, atau dia ingin menyaingi keilmuannya dan berharap agar dia tidak eh, sama lagi ilmunya dengan dirinya ya, dan yang semisalnya. Jadi dia poinnya atau poinnya adalah dia ingin hilangnya nikmat dari orang lain. Nah, ini adalah bagian yang tercela gitu ya. Nah, kalau yang memduh Hasan itu adalah eh, dia sebenarnya merasa iri, sama-sama iri ya, atau dia merasa tersaingi dengan kebaikan orang lain, tetapi dia tidak ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut, tapi justru menjadi pemicu dia untuk melakukan hal yang lebih baik ke dirinya. Gitu ya, pemicu dia untuk melakukan amal kebaikan. Gitu. Jadi sini dia justru ghibtah itu dia merasa tersaingi ya, atau merasa iri, yang justru menjadi motivasi untuk beramal lebih ya, motivasi beramal seperti orang yang disaingi. Saya itu lebih senang memaknai ghibtah persaingan. Karena kalau iri itu konotasi di bahasa Indonesia sudah negatif ya. Tidak ada iri yang baik ya, tidak ada dengki yang baik. Karena semua itu pasti mengindikasikan perbuatan syaitan. Maka lebih pasnya itu saya lebih senang memberikan istilah ghibtah itu adalah persaingan dalam hal amal gitu ya. Nah, dinamakan juga dengan apa? Munafasah. Nah, ini. Dan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26 ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Munafasah, nafasa yunafisun nafis ya, orang yang berharga, orang yang terus bersegera dalam kebaikan. Ya, seperti itu. Nah, di sini dua kategori yang boleh kita untuk tanda kutip iri atau kita bersaing ya untuk mendapatkan keutamaan dia miliki oleh dirinya tanpa kita berharap hilang dari orang tersebut, itu adalah kepada ahli ilmu khususnya ahli Quran dan juga orang yang rajin bernafkah di jalan Allah, utamanya orang kaya yang dermawan ya, seperti itu. Nah, catatannya ketika kita misalnya apa namanya tidak kita misalnya merasa tersaingi dengan mereka berdua, kita nggak boleh mengharapkan hilang hilang mereka gitu ya. Misalnya kita melihat fulan nih ahli Quran, ahli ilmu gitu ya, saya merasa terpacu untuk bersaing, tapi pada akhirnya nanti satu kesempatan kita ingin dia jatuh keilmuan dia atau kesempatan ilmu yang dia miliki. Nah, maka termasuk hal yang terburuk ya, ini juga nasihat saya pribadi. Hasad yang terjadi paling parah itu bukan di antara orang awam, tapi justru hasad yang paling parah terjadi di kalangan ahli ilmu, atau bisa dikatakan hasad di kalangan para ustadz. Nah, itu. Ya, itu sering terjadi ya. Ya, misalnya Ustadz Fulan mengisi di tempat Fulan, ya, yang ternyata sama Ustadznya dia sama-sama dulu mungkin teman belajar, ya, yang tadinya mungkin sebelumnya ilmunya biasa-biasa saja. Ternyata temannya ini terpacu dengan dia yang sudah ilmunya meningkat. Ternyata
seiring perkembangan waktu dia mendapatkan kesempatan belajar lebih banyak sehingga ilmunya mengalahi temannya itu. Dan qadarullah mendapatkan jadwal ngisi kajian atau jadwal ngisi khutbah ya di tempat masjid yang sama. Nah, temannya ini merasa tersaingi gitu ya. Akhirnya dia hasad sampai dia mungkin memfitnah ya temannya itu dengan hal-hal yang tidak dari fitnah dari sisi pemahaman agamanya lah, manhajnya lah, atau latar belakangnya dan segala macam itu terjadi dan itu dibalut dengan nama tahdzir ya, dibalut dengan nama tahdzir artinya kedengkian dan dibalut dengan nama boikot memboikot ustadz tertentu memboikot pengajian tertentu yang itu terjadi karena adanya rasa dengki di kalangan ahli ilmu ya ini parah ini paling parah gitu ya bedakan antara kedengkian dengan nasihat. Nah, ini mungkin yang sempat terjadi beberapa waktu ini ya. Ada semacam uh, mungkin saya katakan bukan ketegangan, tapi lebih kepada nasihat. Ini nasihat. Ada salah seorang ustadz yang menasehati ustadz lain terkait metode dakwahnya, lalu tentang jamaah-jamaahnya yang mungkin terkesan fanatik terhadap ustadz tersebut ya. Nah, nasihat itu tuh bagian dari ilmu ya artinya ketika nasihat itu dibumbui dengan istilah nasihat itu disampaikan dengan cara yang ilmiah gitu ya bukan dengan pendekatan personal ya mengungkit-ungkit kesalahan misalnya nggak boleh kan mengungkit kesalahan atau mengungkit latar belakangnya ya kan ataupun mencari aibnya yang segala macam kalau mencari hal itu maka itu sudah masuk ke kategori namimah ya adu domba termasuk juga fitnah. Nah, tapi yang jadi masalah ketika yang diungkit-ungkit itu adalah yang menjadi masalah ketika diungkit-ungkit hal tersebut. Tapi kalau yang disampaikan adalah nasihat tentang metode dakwah atau nasihat tentang konten dakwah, itu semua adalah bagian dari cara nasihat sesama ahli ilmu dan itu wajar. Dan terkadang para jamaah ini mengompor-ngompori ya para gurunya untuk saling bertikai. Hati-hati. Ya, maka kita sebagai penuntut ilmu yang bukan tarafnya sebagai seorang ahli ilmu ya kita berusaha menjaga kehormatan guru kita agar kita jangan sampai terpancing dengan apa namanya hasutan-hasutan orang-orang yang tidak suka dengan guru kita atau dengan kita di kelompok pengajian kita ya, maka justru kesuksesan terbesar iblis dan syaitan itu adalah bisa menghasut para jamaah ilmu kalau menghasut para ahli kekuasaan menghasut para apa namanya hartawan itu udah biasa ya, karena mereka memang merebutkan sesuatu yang itu akan lenyap di dunia gitu ya dan mereka jaminannya jelas ketika mereka tidak bertobat mereka bertikai dalam masalah itu mereka akan masuk ke dalam neraka ya ketika mereka menjadi kafir kalau dia orang muslim berarti dia akan mendapatkan siksa dulu nah ini yang dipertikaikan adalah ilmu atau eh, circle pengajian atau guru-guru yang dia kaji dan segala macam nah, ini menjadi masalah muskilah yang dia pertikaikan sesuatu yang sebenarnya punya jangka panjang sampai akhirat tetapi diputus di dunia itu ya akhirnya menjadi tidak bermanfaat ilmu yang dipelajari dan ilmu yang dipelajari. Nah, maka ini menjadi nasihat kita bersama khusus saya pribadi. Jadi ketika kita mempunyai rasa ghibtoh jangan diselingi dengan keinginan menghilangkan nikmat orang itu. Karena kalau kita ghibtoh terhadap ahli Quran pada orang kaya ya kita ingin kita bisa setara dengan dia atau memang kita bisa termotivasi walaupun nggak setara dengan dia tapi jangan sampai kita ada niatan kita pengen biar tetap kita paling baik amalnya biar kita paling banyak pengen dia itu nggak perlu lagi seperti kita ya entah disingkirkan dengan fitnah entah ditahdir di boykot atau disindir-sindir ya dan segala macam dengan niatan yang sinis bukan dalam rangka ilmiah karena ada kala tahdir dalam keilmuan itu diperlukan ketika dia menyimpang pemikirannya itu jelas harus ditahdir ya atau misalnya misalnya karena aibnya yang tersebar dan dia tidak bertaubat ya itu perlu ditahdir ya karena tahdir pun juga terjadi kalau masalah tapi itu berkaitan dengan keilmuan bukan dengan pribadi ya kalau itu berkaitan dengan pribadi berkaitan dengan hal-hal yang tidak perlu dipertikaikan ini menjadi masalah begitu pula orang kaya yang dermawan jangan sampai kita giptohnya malah menginginkan dia jatuh miskin ya kan atau kita apa namanya menggunakan ya kekuasaan yang kita miliki atau harta yang kita miliki untuk merebut kekuasaan atau harta yang dia punya yaitu
Berarti bukan ghibtoh lagi namanya, itu sudah hasad. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Al-haditsu ats-tsani asyar. Kaifiyatu qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Tata cara atau mekanisme baca Nabi. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استجار وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح رواه ابن ماجه وصححه الألباني وعنه رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا رواه النسائي وصححه الألباني. Ini hampir sama redaksinya ya, dengan yang hadis sebelumnya ya. Nah, yang kita bahas yang dari riwayat Hudzaifah yang bagian pertama, bahwasanya Nabi SAW mengatakan beliau kalau sholat itu ya membaca Al-Quran, tapi dengan adanya merespon setiap ayat yang dia baca. Bagaimana respon Nabi ketika baca Quran? Kalau lewat ayat yang rahmat, beliau meminta atau maksudnya doa. Ya, berarti kalau rahmat di sini maksudnya berarti seperti doa surga, ya, atau doa balas, doa tentang surga, mohon surga. Berarti sedang membaca ayat-ayat tentang surga atau ayat-ayat yang menceritakan tentang keadaan penduduk surga atau ayat-ayat yang menceritakan penciptaan Allah dan kawasan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, ya, atau tentang motivasi beramal itu rahmat, gitu ya. Maka dia berdoa, ya, berdoa bisa dengan lafaz yang umum karena nanti di sini tidak diajarkan lafaz khusus. Ya, boleh kita dengan lafaz khusus, misalnya kita membaca ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya sampai akhir al-bayyinah itu ya. Nah, itu berarti menceritakan tentang golongan orang beriman yang dapat surga. Nah, ketika baca itu kita boleh langsung berdoa. Nah, jadi doanya di sela-sela baca ayat atau setelah ayat selesai. Lebih baik setelah ayat selesai. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar dan segala macam. Itu boleh saat berdoa. Wa idza marra bi ayati adzab istajar. Kalau lewat ayat-ayat azab, ya baik itu azab bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, atau orang-orang yang ingkar, ya orang-orang yang diazab, ya kalangan kaum terdahulu diazab, ya orang-orang yang mendustakan para nabi, ya beliau berlindung, artinya berlindung agar tidak masuk golongan tersebut. Kalau salah minta agar dapat golongan tersebut. Kalau istajar berarti beliau apa namanya berlindung dari hal tersebut. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun billah sabbah. Kalau lewat ayat yang sifatnya apa namanya ada pensucian Allah dari segala sesuatu yang enggak pas bagi dirinya. Tanzih itu ya pensifatan Allah yang tidak layak baginya. Ya, seperti ayat yang mengatakan Allah punya anak. Ya, wa qalu takhadallahu walada. Orang kafir mengatakan Allah punya anak. Atau perkataan orang Yahudi, yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu, maksudnya Allah itu kikir. Ya, begitu pula perkataan orang Yahudi, laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, kita orang kaya. Ya. Ini tanzih, ya, artinya ayat-ayat ini ya adalah hikayat ya. Jadi bukan Allah yang mengatakan, tapi Allah menghikayatkan perkataannya dari orang-orang yang mencela Allah dengan sifat yang tidak layak. Nah, maka Rasul responnya adalah mentasbih subhanallah. Nah, mungkin di kita ini subhanallah lebih difahami sebagai ungkapan syukur gitu ya. Padahal sebenarnya tidak tidak murni seperti itu ya. Kalau subhanallah itu ya kita bisa lihat di ayat Quran yang menerangkan tentang perkataan Allah tentang hikayat perkataan orang kafir ya. Ya Al-Baqarah contohnya. Qalu takhallallahu walada, setelahnya subhana. Nah, subhana itu adalah respon gitu ya yang termaktub dalam ayat itu karena mensucikan Allah dari sifat yang enggak layak itu.
gitu ya. Tapi masalahnya nggak semua ayat tanzih itu ada tasbihnya. Ya, seperti yadullahi maghlulah itu nggak ada tasbihnya. Ya, innallaha faqir wa nahnu aghniya itu nggak ada tasbihnya. Eh, Terus juga redaksi di surat Maryam wa qalu takhadar rahman walada, setelahnya nggak ada tasbihnya, walaupun setelahnya ada pengingkaran dan kecaman atas ungkapan kekufuran itu ya. Nah, jadi tasbih itu sebenarnya digunakan untuk mensucikan Allah, ya subhanallah maha suci Allah. Jadi kita mensucikan Allah dari hal yang tidak layak baginya. Kalau kita bersyukur itu sebenarnya lebih kepada ungkapan tahmid, ya tahmid ya seperti alhamdulillah yang misalnya. Oke, di sini ta'liknya dari Syekh Ahmad fi hadzal hadits yadh'u lana Rasulullah SAW al-manhajiyah fi kaifiyati tilawati kitabillahi ta'ala wa tadabbur ayatihi wa fahmu ma'anihi wal waqf wal ibtida' inda asrarihi wa madlulatihi. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita metode bacaan beliau, yaitu bagaimana cara kita mentadabburinya. Tadabbur itu sebenarnya bukan langsung harus baca terjemah, gitu ya. Nah, tadabbur itu kan yang kita pahami, yang penting kita tahu makna. Nah, gimana kita tahu makna kalau misalnya kita belum bisa bahasa Arab atau kita sedang tidak memegang buku terjemahan, buku buku kitab Al-Qur'an terjemahan gitu ya. Maka caranya diantaranya kita berusaha merenungi atau merespon ayat-ayat yang tadi dibaca. Ya, ketika membacakan tentang surga kita salah berdoa, ketika tentang neraka kita istijar berlindung kepada Allah ya. Ketika itu bicara tentang sifat-sifat Allah yang tidak layak kita tanzih ya, kita tasbih dan semisalnya ya. Dan sebenarnya tidak terbatas dengan hal itu ya, tidak terbatas dengan hal itu, walaupun ini yang paling utama dari respon yang berkaitan dengan bacaan Quran gitu ya. Misalnya ada cerita tentang kaum yang terdahulu ya, yang diazab seperti kaum Ad, kaum Samud. Kita bisa respon dengan doa perlindungan atau doa agar kita tidak masuk golongan tersebut, gitu ya. Ataupun yang semisal, bahkan bisa dengan bahasa Indonesia, tidak harus dengan bahasa Arab, gitu ya. Dari sisi fikih ya catatannya doa-doa ini boleh dilakukan dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat harus berbahasa Arab doa, tidak boleh berbahasa Indonesia karena khawatir akan membatalkan sholat ya. Karena semua bacaan di dalam sholat itu harus berbahasa Arab. Proses pikir-pikirnya dan doa bagian dari pikir ya, maka dia harus dalam bahasa Arab ya, kecuali doa sholat. Nah, seperti itu ya. Nah, maka apa namanya, di sini di antara catatan dapur kita tidak langsung, tidak harus baca terjemahannya full, tapi kita pernah respon ayat-ayat tersebut. Nah, merespon itu kan berarti kita mesti paham umumnya, maka di situ pentingnya kita belajar bahasa Arab secara dasar ya, atau melihat lafaz yang kita tahu secara umum. Ada jannah, ada nar, berarti kan dia kelihatan itu ngomongin surga atau bicara rahmat atau bicara azab ya, kelihatan ya seperti itu. Maka di sini ada faedah juga emang bagi pembelajar Quran, jangan mencukupkan belajar tajwid ya atau lafaz saja, tapi juga dengan bahasa Arab yang itu bisa modal yang paling utama untuk paham makna Quran yang kita baca ya, seperti itu. Baik, mungkin satu hadis lagi, ini agak panjang ya hadis ini. Ya, penjelasan tadi sudah saya sempat sampaikan tentang sifat bacaan Nabi. Ya, mungkin dari sisi tajwid ya sedikit dari syarah saya sampaikan eh, yang diriwayatkan Imam Bukhari ya. Imam Bukhari bahwasanya qala Bukhari haddatsana Amr ibn Asim haddatsana Hammam an Qatadah qala su'ila Anas radhiyallahu anhu kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahim. Wal muradu bil maddi huna wal maddu tabi'i bi miqdari harakatain. Wal maddu tabi'i wa aslul mudud wa khilafan lima yaf'aluhu ba'dul qurra min man maddaha sitta aw arba' aw khamsa harakat. Nah, tata cara baca Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, beliau memanjangkan yang harus dipanjangkan. Contohnya ketika beliau baca basmalah, itu memanjangkan, misalnya di sini Bismillah berarti ada lamnya, Ar-Rahman berarti mimnya, Ar-Rahim berarti haknya. Ya, dan yang maksud dengan mat di sini adalah mat tabi'i, artinya mat yang memang asal dari hukum mat yang kita bahas dalam ilmu
ilmu tajwid. Artinya beliau memanjangkan yang perlu dipanjangkan, memendekkan apa yang beliau pendekkan, ya. Tidak berlebihan dari hal tersebut. Ya. Begitu pula dari sisi teknis, ya itu teknis. Berikutnya juga nanti hadis dari Ummu Salamah, ya, yang mensifatkan bacaan Nabi SAW, yang dikatakan ketika beliau membaca Quran, kanat yaqra'ukan yaqra'ul Quran yuqatti'u qira'atahu. Beliau memutus bacaannya per ayat. Nah, itu diantara yang paling ideal. Jadi kalau kita baca Quran, baik dalam sholat atau keluar sholat, kita tidak mewasol antar ayat. Walaupun boleh, dari sisi hukum tajwid boleh, ya. Tapi kalau mau ideal agar setiap ayat itu sempurna sesuai dengan jumlahnya dan hitungannya. Nah, beliau SAW juga berusaha menjaga hal tersebut agar membaca per ayat secara sempurna dan tidak disambung, ya. Kecuali mungkin dalam kondisi tertentu seperti sholat taraweh, ya, atau sholat malam mengejar khataman, ada kali perlu kita percepat, ya. Tapi kondisi selain itu ya lebih utama tidak diwasal. Nah, ada peringatan. Kalau tadi kan dari sisi contoh, ya, contoh yang utama. Kalau dari sisi peringatan yang Ibnu Mas'ud mengatakan, la tahudul Quran hadza syi'ri wa la tanfiruhu nasrat dakali wa qifu inda ajaibihi wa harriqu bihi al-qulub wa la yakun hammu ahadikum akhir surah akhrajahu al-Baihaqi fi syu'ab iman, maksudnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, jangan kalian ya baca Quran seperti baca puisi, ya, baca puisi atau baca syair, ya, atau seperti suara hewan tertentu yang bacanya seperti cepat kayak suara lebah gitu, ya. Artinya bacanya tuh hanya ingin mengejar kecepatan suara gitu, ya. Dan bahkan hanya ingin berpatokan kepada akhir surat. Jangan kita keinginan baca Quran itu hanya ingin menargetkan selesai satu juz, selesai surat A, B, selesai. Tapi nggak ada efek yang berbekas pada diri kita, ya, pada keseharian, ya, pada bacaan gitu, ya. Nah, berhentilah pada ayat-ayat yang memang mempengaruhi, ya, hati kita, mempengaruhi pemaknaan tersebut, ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan hanya berpatokan dengan keinginan khatam. Nah, gitu. Walaupun bukan berarti nggak boleh kita punya keinginan khatam, itu boleh, ya. Tapi ini untuk menunjukkan hakikat bacaan Quran itu bukan khatamnya, tapi kecintaan dan kekonsistensinya kita dengan bacaan Quran. Ya, seperti itu. Baik, Asalis Asyar ini terakhir, ya. 14 itu nanti tentang sujud tilawah. Saya rasa mungkin bisa subuh, ya, agak panjang. Al-Hadits Asalis Asyar ke 13. Al-muddatul lati yukhtamu fiha al-Quran. Nah, waktu kita untuk menghatamkan Quran. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu qara'ul Qur'an fi syahrin qala inni ajidu quwwah qala iqra' fi 20 qala inni ajidu quwwah qala iqra' fi 15 qala inni ajidu quwwah qala iqra' fi 10 qala inni ajidu quwwah qala iqra' fi 70 wala tazidanna ala dhalik akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wal lafdhu bi Abi Dawud. Oke, hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, bacalah Quran dalam sebulan. Maksudnya selesaikan bacaan Quran dalam sebulan, berarti khataman sebulan. Kata sahabat Abdullah bin Amr, saya mampu lebih dari itu. Kata beliau, khatamkan dalam 20 hari. Kalau sebulan berarti sehari sejuz. Kalau 20 hari berarti ada yang sehari sejuz, ada yang sehari 2 juz gitu, ya. Atau bisa dipastikan 1,5 juz lah, ya, gitu, ya, satu hari. Kata sahabat Abdullah bin Amr, masih mampu, ya, saya masih mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, bacanya per 15 hari kalau gitu, 15 hari sehari 2 juz, gitu kan. Saya masih mampu juga, ya Rasul, gitu kan. Masih kata Abdullah bin Amr itu masih apa, masih sedikit itu, gitu, ya. Sehari cuma 2 juz gitu kan. Kalau tadi kan sejuz, setengah juz, sampai 2 juz. Terus kata beliau, kalau gitu baca dalam 10 hari, khatamkan dalam 10 hari, berarti sehari 3 juz.
kata sahabat Abdullah bin Amr, kalau ini aja dia kuat, saya masih ada kekuatan lebih dari itu. Kata beliau, kalau iqra fi sab'in wala tazidanna ala dzalik. Kalau kita baca dalam waktu 7 hari, tapi jangan lebih dari itu. Artinya jangan lebih cepat ya. Setelah 5 hari, 3 hari dan sebagainya. Kayak hadis ini beberapa penjelasannya menarik ya, dan saya mungkin ringkas dari hal tersebut. Yang pertama, hadis ini menerangkan tentang keutamaan sahabat Abdullah bin Amr, ya, di mana beliau ini anaknya Amr bin As. Ya. Amr bin As ini bapaknya diplomat Quraisy ketika itu, sempat kafir ya, tidak masuk Islam di awal, tapi masuk Islam di akhir ya. Amr bin As itu masuk Islam bersama Khalid bin Walid. Artinya dia bukan generasi awal sahabat yang masuk Islam. Tapi dia punya anak Abdullah yang ini luar biasa semangat ibadahnya ya. Di antara semangat ibadahnya Abdullah bin Amr ini adalah dalam masalah mengkhatamkan Quran gitu ya. Nah, semangat sahabat Abdullah bin Amr ini bahkan merasa cukup masa kurang untuk mengkhatamkan Quran dalam waktu yang relatif lama bagi menurut kalangan sahabat ketika itu. Karena pada saat itu mereka banyak yang menghatamkan dalam waktu 3 hari, 4 hari, 5 hari dan semisalnya. Nah, ketika itu Ibnu Amr bin As Abdullah minta fatwa ke Nabi. Ya, wahai Nabi, gimana kita cara interaksi dengan Quran? Gitu kan? Maka diberikanlah beberapa opsi. Gitu ya. Dan ini adalah bagian dari adab seorang yang muda kepada seorang yang lebih tua atau lebih senior dalam masalah keilmuan. Ada kalanya kita sebagai orang yang belajar ya, kita butuh petunjuk dari orang yang lebih paham, yaitu walaupun mungkin kita punya pengalaman, gitu ya. Karena ada kalanya pengalaman yang lebih tua itu lebih memudahkan kita bagi masa depan kita, gitu ya. Nah, fatwa ini sebenarnya tidak mutlak bagi kita. Artinya karena ini yang menanyakan Abdullah bin Amr, nanti fatwa yang lebih sampaikan hadis ini ya, ini nanti tidak mutlak kita harus seperti ini, gitu ya. Karena nanti masing-masing orang itu akan berbeda kadar maksimal minimalnya, kemampuan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, gitu kan. Nah, Nabi itu memberikan kadar maksimal untuk Abdullah bin Amr sebulan. Karena beliau tahu Abdullah bin Amr ini orang yang rajin baca Quran, rajin ngaji, gitu ya. Bahkan sahabat dulu ngaji itu tidak hanya berpatokan dengan mushaf, tapi juga dengan hafalan, dengan hafalannya seperti itu, dengan hafalan. Dan pada saat Nabi SAW masih hidup, Quran itu belum semua itu tuntas turun. Ya, sebenarnya belum 30 juz sebenarnya. Ya, artinya Quran diturunkan kepada Nabi itu masih berangsur-angsur, sehingga pembagian ini ya sebenarnya memang sudah bisa kita skalakan dengan hitungan 30 juz. Tapi pada zaman Nabi itu belum 30 juz, artinya jadinya masih ada beberapa surat yang belum diturunkan, sehingga khatam dalam waktu-waktu ini itu sangat memungkinkan karena memang belum sampai 30 juz yang berjumlah 6.236 ayat. Nah, itu jumlah menurut madhab ahli Kufah ya, yang kita pakai sekarang. Mushaf kita pakai sekarang itu madhab ahli Kufah ya, jumlahnya 6.236 ayat gitu ya. Nah, jadi pada saat itu kalau mereka khatam dalam waktu yang singkat memang wajar ya, ketika Nabi masih hidup ya. Nah, setelah Nabi wafat, berarti kan wahyu telah terputus. Otomatis Al-Quran sudah lengkap ya, sudah sempurna 30 juz walaupun susunannya tidak seperti sekarang. Karena proses penyusunan mushaf ya dari Al-Fatihah ke An-Nas ya, tartibnya itu juga berdasarkan ijtihad para sahabat yang didasari atas petunjuk Nabi juga ya, penulisan nama-nama surat dan misalnya ya, termasuk tulisan huruf-huruf Al-Quran ya dan misalnya. Nah, maka ini situasional ya, situasional. Nah, Nabi memberikan batasan sebulan bisa khatam. Ya, Nabi sebulan bisa khatam. Ya, maka ketika itu bisa banyak disanggupi oleh para sahabat. Gitu ya, para sahabat. Tapi ternyata ada yang bisa lebih cepat tadi itu, ada yang bisa 7 hari, ada yang bisa 10 hari dan sebagainya. Ternyata Abdullah bin Amr ketika sudah tua, beliau merasakan kesulitan justru untuk sampai derajat yang lebih cepat, gitu ya. Maka di sini hikmahnya Nabi memberikan tadarruj tahapan. Khataman itu jangan langsung 7 hari selesai. Khataman pertama anggaplah kita sebulan dulu. Khataman kedua kita misalnya
per 5 hari, baru per 7 hari, per 10 hari. Jadi kita justru sunnahnya itu khataman itu nggak harus sama kadarnya, kecuali kecuali di Ramadan. Nah, kalau di Ramadan memang kita banyak hikmahnya, kita memperbanyak bacaan Quran. Kita target berapa kali khatam gitu ya, segala macam. Entah itu per 5 hari atau per 10 hari atau bahkan hanya 1 bulan sekali. Ya, kalau Ramadan kita punya target khusus karena juga ada keutamaan khusus. Tapi di luar Ramadan ya justru kita variatifkan gitu ya, variatifkan. Nah, tadi batas maksimal minimal ini tentunya tidak berdasarkan keumuman mutlak gitu ya. Artinya justru kalau kita tindakan para salaf ada bahkan bisa khatam sehari semalam ya, seperti sahabat Utsman bin Affan. Beliau bisa khatam Quran dalam semalam itu khatam Quran 30 juz setelah Nabi wafat, tentunya berarti wahyu telah selesai dalam satu rakaat witir. Ya, Umar bin Khattab bisa khatam dalam sehari 2 kali dalam semalam. Apakah mereka nggak tahu hadis ini? Enggak, mereka tahu. Ya, tapi emang hadis ini tidak mengikat semua orang, gitu ya. Karena ini khitabnya adalah kepada Abdullah bin Amr untuk hikmah tadarruj dalam tahapan beramal, tahapan menghatamkan Quran. Tapi tidak muayyan, maaf, tidak mutlak, gitu. Tidak mutlak semua orang harus seperti ini. Ya, menyesuaikan. Ada kadar maksimal minimal. Kadar idealnya seperti itu. Minimalnya adalah 7 hari. Kadar maksimalnya sebulan. Nah, tapi ternyata ada orang yang minimalnya itu bahkan bisa lebih cepat. Karena memang mereka punya kefasihan dalam bacaan, kekuatan dalam pemahaman. Ya, maka ketika mereka cepat dan mereka tidak lalai untuk menghayati Quran, ya sebagaimana Imam Syafi'i misalnya khatam Quran dalam bulan Ramadan itu 60 kali, sehari 2 kali. Karena beliau punya punya kepakaran dan pengalaman yang cukup dalam ilmu tersebut, terutama dalam bacaan Quran. Ya, maka itu tidak masalah. Ya, tidak menyalahi hadis ini. Begitu pula ada orang mungkin nggak bisa khatam sebulan karena ada kesibukan pekerjaan, ya, apalagi orang-orang yang tersibukkan dengan masalah kaum muslimin. Ya, di sini ada penjelasan dari Syekh Ahmad ya, bahwasanya kalau ada orang yang pada akhirnya dia harus fokus bekerja atau berkuliah misalnya ya, punya tugas-tugas kuliah harus dikerjakan, sementara untuk mengejar target khataman terasa belum memungkinkan, bahkan fokus dakwah dan pengajaran taklim gitu ya, maka justru ketika dia nggak sempat untuk menghatamkan Quran dan dia punya fokus dalam hal tersebut, dan hal tersebut memiliki keutamaan ya bagi orang lain, maka justru utamanya dia mendahulukan yang bermanfaat bagi orang lain, walaupun dia nggak dapat keutamaan khatam Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, gitu. Maka semua orang ini yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas ya. Semuanya ini tergantung keadaan masing-masing orang ya, seperti itu. Jadi dan poin penting dari khataman itu adalah khatam itu wasilah. Ya, khatam itu adalah sarana kita agar banyak baca gitu ya, agar banyak baca. Tapi bukan tujuan dari kita baca Quran. Apa tujuan baca Quran? Supaya khatam. Itu keliru gitu ya. Maka kalau ada orang yang belum khatam Quran, dia belum dia nggak berdosa, tapi dia kehilangan pahala yang banyak atau dia kekurangan pahala yang banyak karena dia belum memanfaatkan maksimal pahala yang banyak. Ada 6.236 ayat ya, yang itu bisa dibaca kalau dia tuntas semuanya, pahalanya akan berkali-kali lipat. Kalau dia belum khatam berarti dia masih kekurangan pahala, tapi dia tidak berdosa. Nah, dia tidak berdosa ya, maka dia perlu meningkatkan. Dan kalau dia memiliki kekurangan dalam lafaz ya, maka yang diprioritaskan adalah perbaikannya, tahsinnya, bukan khatamannya. Ya, seperti itu. Maka orang yang dalam proses belajar ya, misalnya dalam proses sedang memperbaiki bacaan, memperbaiki huruf ya, masuk orang-orang yang masih terbata-bata, maka tidak disarankan untuk khataman, tapi disarankan untuk belajar dulu, walaupun nggak hatam-hatam. Ya, hatamnya baru berapa tahun kemudian gitu ya, karena khatam itu sebenarnya untuk menjaga kualitas yang telah baik. Ya, untuk orang yang sudah hafiz Quran ya, orang yang sudah bagus bacaannya walaupun nggak hafiz Quran. Kalau orang yang sudah bagus bacaannya kan insya Allah dia sudah belajar tajwid, apalagi sudah belajar matan-matan ya, itu kan udah terasah di lidahnya ya. Jadi tinggal menyesuaikan. Apalagi hafal Quran, nah, justru dia butuh dengan yang namanya khatam karena untuk menjaga kualitas yang telah bagus. Nah, tapi kalau untuk orang-orang awam ya yang masih terbata-bata dalam proses pembelajaran, maka tidak disarankan khatam. Gitu. Jadi khatam Quran itu bukan suatu yang mutlak keutamaannya. Ya, ada beberapa kriteria yang perlu
diperhatikan ya seperti itu. Baik, wallahu alam bishawab. Ya, sampai sini pembelajaran kita dan kajian kita malam ini. Kita berhenti di hadis yang ke-13. Insya Allah pertemuan berikutnya besok pagi kita lanjutkan di hadis yang ke-14. Allah alam bishawab. Sebelum tutup ada yang mau diskusikan? Oke, baik kalau tidak ada, mungkin kita tutupkan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa